Ledakan di SMA AN 72 Jakarta meninggalkan jejak luka yang tak hanya terlihat di permukaan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut dari total 96 korban luka, 67 diantaranya kini sudah dipulangkan dari rumah sakit. Namun pemulihan fisik bukan satu-satunya tantangan. Direktur RS Islam Cempaka Putih Pradono Handoyo mengungkap, meski luka luar para siswa cepat membaik karena usia mereka relatif masih muda, sebagian besar justru mengalami gangguan pendengaran. 2/3 dari korban yang dirawat, sekitar 25 orang, kini harus menghadapi kondisi itu dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Kami merasa bahwa pemulihan itu secara jasmani akan terjadi dengan cepat karena karakter anak-anak masih muda, kecuali pada bagian pendengaran yang sekitar 2/3 mengalami gangguan pada pendengaran. Namun tentu pemulihan setelah jasmaninya kembali normal merupakan tugas besar kita bersama, yaitu konseling psikologik dan lebih penting lagi bagaimana pencegahan agar hal ini tidak terjadi kembali. Sejumlah korban yang telah diizinkan pulang dari rumah sakit akan segera menjalani pengobatan dari dokter spesialis THT untuk memulihkan pendengaran mereka. Yang tak kalah penting, trauma siswa juga perlu segera ditangani. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI pada Sabtu 8 November 2025 mengatakan pendampingan dan konsultasi psikologis akan segera diberikan kepada para siswa yang membutuhkan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pelaku dan satu orang korban masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU. Kapolri memastikan pelakunya adalah siswa yang bersekolah di SMA tersebut. Polisi juga tengah melacak riwayat dan latar belakang keluarga pelaku serta konten media sosial yang kerap dikonsumsi pelaku selama ini. Meski demikian, polisi belum bisa memastikan apakah pelaku terafiliasi terhadap kelompok atau paham tertentu. Terduga pelaku saat ini merupakan salah satu siswa ya di SMA tersebut. Ada tulisan, kemudian ada barang bukti serbuk yang diperkirakan bisa menimbulkan potensi terjadinya ledakan. Catatan-catatan lain kita kumpulkan. Bagian yang kita dalami, apakah dia ikut paham tertentu, apakah terpapar oleh suatu konten, ataukah mungkin juga hal-hal yang membuat dia tertarik. Terkait adanya perundungan atau bullying yang dialami pelaku, Kapolri menyebut hal itu menjadi salah satu yang saat ini didalami polisi. Listio menyebut hal itu penting untuk segera diungkap karena terkait motif pelaku untuk melakukan peledakan. Meski banyak beredar informasi tentang pelaku dan motifnya di media sosial dan sejumlah media massa, namun belum ada keterangan resmi terkait identitas dan alasan sesungguhnya di balik tindakan yang dilakukan pelaku. Peneliti psikologi forensik Universitas Airlangga Margareta menduga peristiwa peledakan di sekolah tersebut sebagai tindakan terencana untuk membalas sesuatu. Kemarahan yang dipendam pelaku diarahkan menjadi tindakan agresi yang menimbulkan korban. Adanya dugaan trauma atau luka batin yang mendalam pada siswa atau remaja tersebut seharusnya bisa dikenali oleh orang tua di rumah dan guru di sekolah. Saat anak murung menarik diri dari pergaulan atau mengisolasi diri, berperilaku berbeda dengan biasanya, atau menunjukkan kemarahannya, maka orang dewasa di sekitarnya seharusnya bertindak dan membantu anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Hingga kini polisi baru mengidentifikasi satu terduga pelaku dalam peristiwa ledakan tersebut, namun penyisiran dan penyelidikan masih terus dilakukan untuk memastikan apakah ada pihak lain yang turut terlibat. Yang tak kalah penting, trauma healing juga perlu diberikan untuk para siswa maupun guru yang terdampak secara psikologis secara berkelanjutan, supaya mereka dapat kembali beraktivitas dengan tenang dan percaya diri.